Tapi sejak awal saya ingin mengatakan saya adalah pengkritik utama makan bergizi gratis. Saya sudah mengatakan berulang-ulang bahwa makan bergizi gratis itu adalah sebuah program yang tidak efisien, yang tidak efektif, yang tidak baik kalau diberlakukan di Indonesia. Dan sekarang ketika ada begitu banyak kasus keracunan, ada cerita tentang loyang babi, ada begitu banyak penyelewengan dana, kemudian ada anggota DPR yang punya dapur MBG dan sebagainya, maka itu meneguhkan kritik saya selama ini bahwa makan bergizi gratis itu memang harus segera dihentikan demi kebaikan bersama. Pastiin kalian tonton video ini sampai habis, karena di video kali ini gua bakal ngebahas dari mana program ini sebenarnya berasal, sebagus apa program ini dijalankan di negara lain, dan negara mana saja yang malah hancur lebur gara-gara kebijakan ini. Dan inilah sisi gelap sejarah makanan bergizi gratis. Banyak dari kita yang mengira kalau program makanan bergizi gratis di sekolah itu lahir murni karena kebaikan hati para penguasa untuk membantu anak-anak miskin. Tetapi kalau kita membuka kembali catatan sejarah dunia, kita bakal menemukan kenyataan yang sangat berbeda. Program ini awalnya sama sekali bukan untuk aksi sosial atau bagi-bagi sembako, melainkan bagian dari strategi militer. Kita lihat sejarah yang pertama terjadi, yaitu di Inggris pada tahun 1906. Saat itu pemerintah Inggris mengesahkan sebuah aturan bernama Education Provision of Meal Act 1906. This law allowed local authorities to provide school meals for children, some of them free, paid for out of local taxes. In the short term, it was hoped that a full stomach would help children to perform better in their studies. And in the long term, kebijakan ini sekilas kelihatan mulia banget, yaitu untuk memberikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tetapi ada alasan lain di baliknya. Beberapa tahun sebelum aturan ini dibuat, Inggris sempat babak belur dalam perang Boer di Afrika Selatan. Ketika itu, kerajaan butuh banyak tentara baru buat berangkat perang. Mereka kaget ketika melihat sebuah fakta pahit, bahwa mayoritas anak muda yang mendaftar ternyata ditolak karena kondisi fisik mereka sangatlah buruk. Mereka pendek, kurus, dan mengalami kurang gizi yang sangat parah. Disinilah para petinggi militer Inggris akhirnya sadar kalau mereka membiarkan anak-anak di sekolah kelaparan, maka di masa depan negara nggak akan lagi punya tentara yang kuat buat memegang senjata. Jadi, makan gratis di sekolah pada dasarnya adalah proyek jangka panjang militer buat menyiapkan fisik tentara baru di masa depan. Nah, formula yang sama kemudian ditiru dan disempurnakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1946. Presiden Harry S. Truman menandatangani sebuah aturan bernama National School Lunch Act. Lagi-lagi alasannya mirip. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika Serikat menyadari kalau jutaan pemuda mereka gagal lolos wajib militer gara-gara masalah kekurangan gizi di masa kecil mereka. Tetapi selain alasan militer, Presiden Truman juga punya motif tersembunyi yang lain. Pas perang usai, sektor pertanian di Amerika Serikat mengalami kelebihan produksi yang sangat luar biasa. Hasil panen sangat melimpah ruah, tapi gak ada yang beli, sehingga para petani di sana terancam bangkrut secara massal. Akhirnya, program makan siang gratis ini dipakai pemerintah untuk nyelamatin para petani. Pemerintah membeli semua kelebihan hasil panen itu pakai uang negara, lalu menyalurkannya ke sekolah-sekolah. Tentu saja ini adalah sebuah strategi yang jenius banget. Militer mendapatkan calon prajurit yang sehat di masa depan, dan para petani di Amerika Serikat mendapatkan jaminan pasar yang dagangannya pasti laku dibeli negara. Dari dua sejarah ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Di negara-negara maju, program makan siang gratis bukan sekedar janji manis yang diobrol menjelang pemilu demi cari suara. Program ini adalah instrumen pertahanan negara yang lahir karena kondisi darurat perang, sekaligus menjadi benteng penyelamat ekonomi para petani nasional. Sekarang kita mari bawa mata kita kembali pulang ke Indonesia. Pemerintah selalu menggembor-gemborkan kalau program makan bergizi gratis ini bakal menjadi berkah dan bakal menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Tetapi kalau kita turun langsung dan melihat realita real di lapangan, kita bakal menemukan cerita yang sangat jauh berbeda.
Pihak pertama yang paling menderita dan terancam kehilangan mata pencahariannya justru adalah para pedagang kantin sekolah. Selama puluhan tahun, kantin sekolah itu sebenarnya adalah ekosistem ekonomi mikro yang mandiri dan berhasil menghidupi banyak keluarga. Di sana ada ibu-ibu penjual nasi uduk, pedagang mie ayam, tukang bakso, sampai penjual gorengan yang modalnya itu pas-pasan, tetapi perputaran uangnya sangatlah sehat. Uang jajan anak langsung masuk ke kantin. Dan dari uang itu, para pedagang membelanjakan lagi ke pasar tradisional buat membeli bahan baku. Intinya, semua orang kebagian rejeki. Namun begitu program makan siang gratis ini masuk, semuanya langsung berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Memang pemerintah nggak secara terang-terangan bikin aturan melarang anak untuk jajan, tetapi alarm yang terjadi di lapangan jauh lebih kejam. Begitu anak-anak sekolah dikasih porsi makanan besar yang bikin kenyang dari program pemerintah, otomatis minat mereka buat beli makanan berat di kantin langsung drop drastis. Udah gitu, demi kelancaran program, jam operasional kantin pun kadang-kadang dibatasi super ketat supaya tidak tabrakan dengan waktu pembagian makan gratis ini. Akibatnya, fungsi utama kantin di sekolah menjadi mati suri dalam semalam. Ibu-ibu pedagang kecil ini harus kehilangan omset harian mereka sampai separuhnya atau bahkan lebih dari itu. Banyak penjual makanan berat yang akhirnya terpaksa gurung tikar atau turun kasta cuma menjadi jualan es dan cemilan kecil demi bisa bertahan hidup. Mereka mati kutu bukan karena dagangan mereka nggak enak, tapi karena pasar mereka hilang akibat efek domino dari kebijakan negara. Duit yang harusnya berputar di warung-warung kecil dan dinikmati sama warga sekitar sekolah, kini harus ditarik paksa ke atas. Semua itu dipindahkan dalam sistem dapur yang terpusat yang dikelola oleh satu pintu. Dan ketika uang rakyat ditarik dan dikuasai penuh oleh satu birokrasi, disitulah bencana berikutnya dimulai. Pak Prabowo jadi mohon tinjau ulang, ini benar-benar merusak ekonomi Indonesia. Nah, itu yang pertama. Coba bayangkan, pikirkan sekali lagi ya. Ini premis saya, ini argumentasi saya. Bagaimana ceritanya kita menghabiskan anggaran yang begitu besar hanya untuk memberi makan 91% orang yang sudah bisa mencari makan sendiri. Kemudian yang kedua, makan bergizi gratis itu kan sebuah program yang sangat besar dan sangat masif. Bayangkan Baraya, Indonesia itu 280 juta penduduknya. Dan kemudian wilayahnya itu sekitar 7 juta kilometer persegi darat dan lautannya ditambah ZEE-nya. Artinya apa? Artinya sangat besar. Dan makan bergizi gratis itu dilakukan terhadap seluruh rakyat Indonesia di bentangan wilayah yang seluas itu. Nah, karena itu maka birokrasinya harus dibuat dulu, bentuk pengawasannya dibuat dulu, SOP-nya dibuat dulu, sistem birokrasi, jalur suplai makanan dan sebagainya itu harus dibuat dulu, dimatangkan dulu, dimapankan dulu. Pengawasannya, kemudian aturannya dan lain sebagainya itu harus dimapankan. Bagaimana ceritanya kurang dari 1 tahun semua itu langsung harus dipaksakan? Ini akhirnya apa? Kacau Baraya, hancur berantakan. Kalau hari ini masih ada yang membela dan bilang kalau potensi kecurangan di program ini hanyalah ketakutan yang berlebihan, mari kita buka mata lebar-lebar, melihat realita yang sedang hangat diperbincangkan di publik belakangan ini. Para pengamat dan lembaga pengawas anggaran mulai memberikan sorotan tajam terkait adanya potensi kebocoran dana berskala besar dalam tata kelola program makan bergizi gratis, di mana angka potensi kerugiannya ditaksir bisa menyentuh angka yang sangat fantastis, bahkan sampai triliunan rupiah. Tetapi sebenarnya kita nggak perlu repot-repot nunggu sampai ada rilis resmi dari pengadilan untuk melihat adanya kekacauan dalam program ini. Di lapangan, secara kasat mata, tanda-tanda tata kelola berantakan itu sudah terpampang nyata dari apa yang disajikan di atas piring anak-anak. Coba deh kita hitung-hitungan, anggaran resmi per porsi dari negara itu dialokasikan sekitar Rp15.000. Tapi kenyataan di lapangan kayak gimana? Makanan yang dikasih ke anak-anak seringkali kualitasnya jauh di bawah standar. Ada banyak laporan, lauk yang dikasih kadang seadanya, kualitas gizinya minim, dan yang paling parah, kadang ada temuan lauk yang pengolahannya nggak higienis atau bahkan belum matang sempurna. Nasi yang keras, ayam yang pengolahannya asal-asalan, sampai susu kotak yang murah dan tinggi kadar gula.
Pertanyaannya, kemana perginya sisa anggaran kalau kualitas makanannya aja masih memprihatinkan kayak gini? Di Indonesia itu, sekarang coba bayangkan ada berapa ribu anak di Indonesia yang keracunan. Dan ketika ada yang keracunan, ramai-ramai semuanya langsung lempar tanggung jawab. Kata sekolah, kami tidak bertanggung jawab kalau ada yang keracunan. Kata SPPG, kami tidak bertanggung jawab kalau ada yang keracunan. Jangan tuntut kami dan lain sebagainya. Gak ada satupun yang mau tanggung jawab. Itu korban udah jatuh ribuan. Kalau misalkan sampai ada yang meninggal di situ, itu pemerintah harus dituntut atas dasar pembunuhan. Modus operasi di tingkat bawah juga mulai tercium. Pemerintah memang menyediakan platform digital bernama Portal Mitra BGN agar semua pihak bisa daftar dan jadi pengelola dapur umum. Tetapi disinilah ceritanya. Proses verifikasi penunjukan dapur umum ini diduga rawan diakali dan dimonopoli oleh yayasan atau perusahaan titipan yang mempunyai orang dalam di lingkaran kekuasaan. Mereka mendaftarkan diri demi mengincar kucuran dana miliaran rupiah untuk operasional dapur gizi tersebut. Ya karena apa? Karena mereka yang seharusnya menyelenggarakan dan mereka tahu betapa masifnya ini dan mereka tahu betapa besarnya wilayah Indonesia, tapi mereka tidak mempersiapkan semuanya dari awal. Contoh yang kecil aja, kenapa misalkan sekarang tuh ada keracunan, ada masalah babi dan sebagainya. Hal sederhananya beginilah Baraya. Untuk bisa menyelenggarakan makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia, minimal banget, seminimal-minimalnya, kita membutuhkan 30.000 ahli gizi. Minimal banget. Berapa ahli gizi yang ada di Indonesia sekarang? 35.000 orang. Yang dibutuhkan oleh makan bergizi gratis 30.000 orang. Artinya kalau misalkan makan bergizi gratis ini benar-benar dilaksanakan seminimal-minimalnya sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, hanya akan ada 5.000 ahli gizi di Indonesia yang melayani masyarakat. Karena sisanya untuk makan bergizi gratis. Begitu kan? Dan yang 30.000 ahli gizi atau pakar gizi itu harus disebarkan dari Sabang sampai Merauke. Faktanya adalah 35.000 pakar gizi yang ada di Indonesia sebagian besar numpuknya di Pulau Jawa. Nah, dari hal kecil ini akibatnya apa? Akibatnya di daerah-daerah itu sebenarnya tidak ada pakar gizi yang bisa diandalkan. Jadi kalau nanti di sana ada keracunan, terus ada kejadian-kejadian lucu di mana daging hiu jadi makanan, ada burger jadi makanan, kemudian yang ham palsu itu juga jadi makanan dan sebagainya. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara memang tidak ada pakar gizi di situ yang dilibatkan. Dan disinilah letak ironi paling gila dan paling gak masuk akal sehat dari kebijakan ini. Melalui proyek dapur umum ini, para pekerja lapangan mereka, mulai dari tukang cuci piring, tim packing, sampai kurir yang mengantarkan kotak makanan, bisa digaji secara profesional di kisaran 2 juta sampai 3,5 juta per bulan. Tapi di beberapa kasus, kalau kita lihat di sekolah yang sama, guru-guru honorer seperti kasus Pak Ribut di Lumajang, yang sempat viral menyuarakan ketimpangan ini, masih banyak yang digaji cuma 300 sampai 500 ribu rupiah per bulan. Bahkan untuk menerima uang yang gak seberapa itu pun, mereka sering ditunggak gajinya berbulan-bulan. Ini benar-benar udah sebuah penghinaan terhadap akal sehat. Tukang antar makanan dan tukang cuci piring proyekan dihargai jauh lebih mahal daripada manusia yang otaknya dipakai untuk mencerdaskan masa depan bangsa sendiri. Di saat ibu-ibu di kantin sekolah kehilangan mata pencahariannya karena sepi pembeli, para oknum yang memanfaatkan proyek dapur umum ini justru diduga lagi berpesta pora di atas anggaran gizi anak-anak kita. Niat mulia untuk menyelamatkan generasi masa depan dari bahaya stunting seketika berubah menjadi mesin pencetak uang baru untuk memperkaya kelompok-kelompok tertentu di lingkaran bawah. Pada akhirnya, besarnya potensi kebocoran anggaran di tubuh Badan Gizi Nasional, hancurnya omset ibu-ibu kantin sekolah, hingga ketimpangan gaji guru honorer yang benar-benar nggak masuk akal sehat, adalah bukti nyata dari sebuah kebijakan yang dipaksakan tanpa perencanaan yang matang. Kita ini kayak terlalu silau melihat bungkus program dari negara-negara maju yang udah sukses pasca Perang Dunia dulu. Kita meniru mentah-mentah sistem mereka,
Tetapi tidak berkaca pada realita bahwa kultur birokrasi di negara kita masih rawan dipenuhi oleh mentalitas pemburu proyekan. Kita sibuk menciptakan panggung politik yang megah di atas sana, tapi tega mengorbankan nasib rakyat kecil di bawah sebagai bahan bakarnya. Pendidikan tentang pola makan, pendidikan kesehatan adalah jauh lebih penting dan jauh lebih murah daripada harus makan bergizi gratis yang sebenarnya tidak bergizi, yang secara kalkulatif tidak mungkin bergizi dan secara kalkulatif lebih mungkin beracun. Karena pengawasan dan sebagainya yang kurang, karena tetek bengeknya yang kurang, karena ahli gizi yang kurang dan sebagainya, lebih berpotensi untuk beracun daripada bergizi. Kita sepakati bersama itu. Program makanan bergizi gratis punya narasi yang sangat mulia di atas kertas, yaitu menyelamatkan masa depan bangsa dari bahaya stunting. Tetapi kalau instrumen eksekusinya dibuat terpusat, ya jelas itu mematikan UMKM lokal dan malah mengabaikan kesejahteraan para pendidik kita. Program ini tidak sedang menyembuhkan masa depan. Kebijakan ini justru sedang menjebak masa depan ekonomi kita, merampok hak-hak UMKM secara halus demi menyenangkan sepihak kantong-kantong para oknum yang berlindung di balik jargon kesejahteraan. Niat baik kalau dijalankan tanpa sistem yang bersih dan transparan hanyalah sebuah nama lain dari ladang korupsi yang baru. Jadi gimana menurut kalian? Apakah program raksasa ini masih layak dipertahankan dengan segala kekacauannya? Atau justru harus dievaluasi total sebelum kerugiannya semakin menghancurkan kita semua? Karena gua percaya sebenarnya MBG ini adalah program yang sangat bagus. Tapi gimana perencanaannya, gimana penerapannya, itu yang perlu dievaluasi. Gua Panji Nur Fauzan, terima kasih telah menyempatkan nonton video ini sampai akhir. Gua sangat menghargai hal itu. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di episode PNF Story berikutnya.